Bus pariwisata tabrak truk tronton di Jalan Asahan, Simalungun. 59 unit kendaraan hasil rampasan dilelang Kejari Labuhan Batu. Ratusan ibu-ibu di Batubara ikuti rapid test antigen gratis. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kecelakaan satu unit bus pariwisata asal Medan bertabrakan dengan truk Fuso bermuatan kayu bahan kertas, dievakuasi ke unit Laka Polres Simalungun. Beginilah suasana evakuasi satu unit bus pariwisata dengan nomor polisi BK7030DI asal Medan, Sumatera Utara yang bertabrakan dengan truk Fuso nomor polisi BK8600GT bermuatan kayu bahan kertas. Proses evakuasi ini diawali dengan mengevakuasi dua korban yang masih terjepit. Selanjutnya evakuasi dengan melibatkan alat berat dan dibantu oleh anggota TNI dari Makorem 022 Pantai Timur serta personil kepolisian dari unit Laka Polres Simalungun. Ibda Ramadan Siregar selaku Kadit Laka Polres Simalungun saat berada di lokasi mengatakan kejadian laka terjadi diduga akibat remblong dan kurang hati-hati. Yang kita sedikit jelaskan kronologis kejadian laka lantas antara bus pariwisata kontra dengan truk Fuso. Jadi kejadian sekitar 1 jam yang lalu, bus pariwisata mengangkut rombongan pesta yang berangkat dari Medan menuju Pematang Siantar. Dan truk Fuso pengangkut kayu mengangkat kayu menuju hendak ke Persea. Jadi korban sementara 2 orang tadi terakhir kita evakuasi ke rumah sakit. Rumah sakit mana itu, Pak? Gimana, Pak? Rumah sakit mana? Rumah sakit Tentara dan Rumah Sakit Tidak Sadis. Oke. Diduga penyebabnya remblong atau kurang hati-hati. Jadi untuk selanjutnya nanti kita laporkan selanjutnya. Kejadian laka tersebut sempat mengakibatkan kemacetan di sepanjang ruas jalan. Selanjutnya pihak kepolisian Polres Simalungun akan menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan tersebut. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, masyarakat Desa Longkotan, Kecamatan Silimapungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Mereka menuntut pihak PT penuhi janji ganti rugi terhadap lahan dan tanaman warga yang dirusak. Dengan membentangkan spanduk menggunakan kayu dan pelepah kelapa, warga Desa Longkotan, Kecamatan Silimapungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menutup akses jalan menuju lokasi tambang PT Dairi Prima Mineral. Penutupan akses jalan ini karena PT Dairi Prima Mineral tidak merealisasikan janji ganti rugi lahan dan tanaman warga yang telah dirusak. Akibatnya puluhan kendaraan tertanam di sepanjang jalan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kapolsek Parongil bersama Camat Silimapungga-Pungga melakukan mediasi antara pihak PT DPM dengan masyarakat. Bertempat di kantor Camat Silimapungga-Pungga, mediasi dilakukan guna menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat. Setelah ada kesepakatan antara pihak PT DPM dan masyarakat, akhirnya jalan yang sempat diblokir warga selama kurang lebih 9 jam dibuka kembali. Salah seorang warga Desa Longkotan mengatakan agar pihak PT DPM segera merealisasikan janji kepada warga. Ya, kita memang sudah lama sekali menunggu janji daripada pihak perusahaan, di mana mereka menjanjikan untuk mengganti tanam tumbuh kita yang sudah dirusak. Tapi sudah selama setahun kita tunggu, sampai hari ini belum ada etikat baik ataupun tidak lanjut dari pihak perusahaan. Warga akan menunggu janji dari pihak PT DPM sesuai kesepakatan di kantor camat. PT DPM berjanji mendatangkan atasannya untuk menyelesaikan masalah ini pada 11 Januari 2021. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi selanjutnya, pemirsa, menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru, PT Pelni menambah jadwal frekuensi keberangkatan penumpang kapal tujuan Medan Batam. Penambahan untuk mengantisipasi lonjakan dan kerumunan penumpang jelang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Segala persiapan mulai dari mengecek kondisi kapal penumpang hingga calon penumpang harus melakukan rapid test saat hendak membeli tiket kapal motor kelut di kawasan Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Kapal motor siap untuk mengangkut penumpang pengguna jasa angkutan laut yang diprediksi akan ramai di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan jelang Natal dan Tahun Baru. Sarana transportasi angkutan penumpang di Pelabuhan Belawan saat ini hanya ada satu unit, yakni kapal motor penumpang kelut yang memiliki jadwal keberangkatan dan kedatangan sekali seminggu, kini menjadi seminggu 3 kali selama arus mudik. Pelaksana tugas Kepala Cabang PT Pelni Medan Belawan mengatakan, meski belum ada lonjakan penumpang, namun PT Pelni mengantisipasi dengan menambah jadwal kedatangan dan keberangkatan tujuan Pelabuhan Belawan, Batu Ampar, dan Batam menjadi seminggu 3 kali. Arus mudik untuk saat ini kita masih dibatasi 50%, cuma kita ada menambahkan frekuensi dari tanggal 21, 23, sama 25, 26, dan terakhir 31 Desember tujuan ke Priok. Itu Pak, meningkat atau menurun Pak? Kalau untuk akhir-akhir ini, tahun ini, jauh kita penurunan hampir 50% Pak, karena penumpang kita pun dibatasin dari perhubungan cuma 50%. Selain menyiapkan posko di terminal penumpang, petugas kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang mengerahkan personilnya juga mendirikan pos di beberapa titik rawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menindaklanjuti kebijakan Presiden dan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penegakan hukum harus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kejari Labuhan Batu dibantu KPKNL Kisaran melelang 59 unit kendaraan hasil rampasan. Nilai keseluruhan mencapai 267 juta rupiah. Hasil lelang akan menjadi pendapatan negara, bukan pajak. Sebagai bentuk komitmen dari Kejaksaan untuk mendukung program nasional dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19, Kejari Labuhan Batu melakukan lelang barang rampasan yang telah memiliki hukum tetap secara online. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, sebanyak 57 unit berhasil dilelang dengan rincian 3 unit mobil dan 54 unit sepeda motor. Nantinya hasil penjualan akan masuk dalam kas negara, bukan pajak. Hal ini sebagai komitmen pihaknya di daerah untuk mendukung program pusat dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana dalam Rapimnas yang telah dilaksanakan baru-baru ini yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus menunjang terhadap pemulihan ekonomi. Untuk itu kami di level tingkat bawah di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengimplementasikan kebijaksanaan Jaksa Agung tersebut dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan alhamdulillah dari 59 item tersebut telah terjual 57 item dengan rincian 3 mobil dan 54 unit sepeda motor dengan nilai penjualan seharga 267.216.989 rupiah. Jadi uang hasil dari proses lelang ini akan segera untuk kami store ke kas negara sebagai penghasilan negara, bukan pajak. Jadi inilah bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk mendukung program kebijaksanaan baik dari Presiden maupun Jaksa Agung
yang menyebutkan bahwa penegakan hukum harus mendukung terhadap pemulihan ekonomi. Sementara itu, petugas pelelang dari KPKNL Kisaran Andi Gustaf Huta Barat menyebutkan pelelangan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui situs resmi. Dari 59 objek kendaraan yang dilelang, 2 diantaranya dibatalkan dikarenakan tidak sesuai pengumuman dan di berkas lelang. Jadi dengan proses lelang online melalui website kita di lelang.go.id, lelang ini dilaksanakan secara transparan, terbuka untuk umum. Artinya siapa saja boleh ikut lelang, siapa saja boleh mengikuti proses pelaksanaan lelang ini, dan yang penting di sini kita melaksanakan lelang secara terbuka dan transparan dan akuntabel. Antusias masyarakat tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan harga mencapai 400% dari harga awal. Dari 57 unit yang berhasil dilelang, terdapat peningkatan harga dari penawaran awal yang hanya 69 juta menjadi 267 juta. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Dina TV. Informasi lainnya, pemirsa, seorang kakek berusia 60 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara ditahan usai melakukan penganiayaan. Korban adalah seorang pria yang mengutip botol bekas di halaman rumahnya yang tergenang banjir. Kakek malang tersebut kini ditahan di Mapolsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Inilah Usman Saragi, kakek 60 tahun hanya bisa pasrah saat dirinya berurusan dengan pihak kepolisian atas kasus penganiayaan. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Kanit Reskrim Polsek Datuk Bandar Ibda H.A. Karo-Karo menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada 15 Desember lalu saat korban dan orang tuanya hendak mengutip botol atau barang bekas di halaman rumah pelaku yang sedang tergenang banjir. Pelaku sempat melarang korban, namun terjadi perselisihan hingga pelaku mengambil sebuah arit dan mengayunkan ke arah orang tua korban. Anak yang coba melerai langsung menangkap arit pelaku dan mengalami luka memar dan membuangnya ke parit. Atas perbuatannya, sang kakek ditahan pihak kepolisian dan terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Jadi modus operandinya disebabkan karena si korban, orang tua korban mengambil atau memungut barang-barang bekas yang terapung saat banjir. Jadi si tersangka tidak senang, keberatan, sehingga dilarang dan mengancam ataupun akan menggunakan arit untuk membacok. Kemudian anak si yang melakukan itu datang untuk melerai. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Dina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian pada puncak perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Umat Kristiani juga diimbau untuk melakukan perayaan Natal secara virtual guna mencegah penyebaran COVID-19. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian pada puncak perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, terutama pada malam menyambut Tahun Baru. Kebijakan itu juga sebagai antisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Sementara bagi umat Kristiani diimbau untuk merayakan Natal secara virtual dan menghindari terjadinya kerumunan. Begitupun saat ini pihak gereja telah menyiapkan rumah ibadah dengan fasilitas protokol kesehatan yang ketat. Kapolda mengklaim saat ini kondisi penanganan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara mulai membaik. Untuk itu, dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat juga dilarang membentuk kerumunan pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, Polda Sumatera Utara dan jajaran dengan di-backup penuh oleh Kodam 1 Bukit Barisan, kami tidak mengizinkan ada keramaian perayaan Natal yang akan menimbulkan keramaian. Kami akan terapkan protokol kesehatan yang ketat dan kami menghimbau
Saya ulangi, saya sebagai Kapolda Sumatera Utara dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Coronavirus menghimbau kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal untuk dilaksanakan secara virtual. Saya ulangi, saya Kapolda Sumatera Utara dalam kapasitas Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Coronavirus menghimbau kepada seluruh saudara-saudara kita umat Kristiani agar melaksanakan Natal secara virtual, dan seluruh jajaran kepolisian di Sumatera Utara tidak ada yang mengeluarkan izin keramaian. Saya ulangi, tidak ada yang mengeluarkan izin keramaian. Hal ini semua kita maksudkan untuk menghentikan persebaran coronavirus yang sekarang kita sedang membaik, dan mari kita taati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gunakan masker, jaga jarak, hindari keramaian, rajin mencuci tangan. Pihak Polda Sumatera Utara dan jajaran dibantu TNI, aparat penegak hukum lain dan pemangku kepentingan akan melakukan operasi justisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jelang peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang, ratusan ibu-ibu di Batubara, Sumatera Utara mengikuti rapid test antigen gratis yang diprakarsai tim penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Batubara. Rapid test metode antigen digelar di sejumlah puskesmas di Batubara yang diikuti antusias para kaum ibu. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara Maya Indriasari menjadi orang pertama yang berkesempatan di rapid test oleh petugas medis. Menurut Maya, kegiatan rapid test ini dalam rangka memperingati Hari Ibu dan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kaum ibu untuk melakukan deteksi dini terhadap COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi mengatakan, kegiatan rapid test antigen difokuskan di kecamatan yang memiliki kasus terkonfirmasi COVID-19 tinggi. Jika ada peserta yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test antigen, maka akan langsung dilakukan tes swab PCR. Hari ini kami dari tim penggerak PKK Kabupaten melaksanakan tes rapid gratis dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2020. Ini tujuannya, Bu? Untuk mengajak masyarakat untuk mengetahui sebagai pemeriksaan dini kesehatannya apakah terpapar virus corona apa tidak, agar lebih nyaman sesamanya semua masyarakat. Memang prioritaskan dulu yang memiliki kasus yang tinggi, khususnya daerah Sesuka dan Medang Deras ini, kemudian Indrapura sampai ke 50 nanti. Pak, kan ada yang reaktif itu, kemudian tindak lanjutnya gimana, Pak? Ya, alhamdulillah kalau dia reaktif tidak usah panik, nggak usah gusar, kita tangani karena kita sudah memiliki mobil PCR yang bisa kita langsung mendeteksinya untuk selanjutnya apakah dia positif atau tidak positif COVID. Jadi yang reaktif langsung di PCR, langsung hari Pak? ini kita apakan, nanti kita tahu hasilnya. Alhamdulillah atas prakarsa Pak Bupati yang begitu tinggi terhadap kesehatan dan khususnya penanganan COVID-19 di Kabupaten Batubara ini, maka alat mobil PCR dan semua bantuan Pak Bupati ini sungguh sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Batubara ini. Hingga kini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara mencapai 248 kasus, 19 diantaranya masih menjalani perawatan dan isolasi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, Pantai Ngudel merupakan salah satu pantai yang memiliki keindahan dan ciri khas tersendiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan ombak yang tenang dan pasir berwarna kuning keemasan beserta pemandangan tebing, pesona pantai di Malang Selatan ini mampu memukau para wisatawan.
Timur telah dikenal dengan keindahan sejumlah pantainya yang mempesona, sehingga dapat menyedot perhatian wisatawan dari berbagai daerah dan bahkan dari mancanegara. Seperti halnya Pantai Ngudel di Desa Sidorejo, Kecamatan Gedangan di Malang Selatan, yang menyuguhkan eksotisme alam nan rupawan. Nama Ngudel sendiri diambil dari adanya batu besar di dekat bibir pantai yang menyerupai udel atau pusar dan menjadi ciri khas dari pantai ini. Ombak di pantai ini tergolong tenang dengan pasir pantai berwarna kuning keemasan dan tebing di kanan kiri pantai, menambah keindahan pantai ini. Begitupun batu besar atau batu udel menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama untuk objek swafoto. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun mengaku terpukau dan senang berada di pantai ini. Seperti yang disampaikan oleh Aziza Akbari, wisatawan Afghanistan yang sempat singgah dan pertama kali datang ke pantai ini. Udara yang segar dan pemandangan alam menurutnya menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk latar swafoto. Keindahan pantai ini semakin lengkap dengan adanya hutan cemara udang di area pinggir pantai. Selain menarik untuk lokasi swafoto, tempat ini sangat cocok untuk wisata keluarga dalam berbagi keceriaan dan menghabiskan waktu libur panjang. Hutan buatan ini diperuntukkan wisatawan yang hendak menginap dan mendirikan tenda ataupun sebagai tempat pertemuan. Ini pantai indah sekali, ombaknya tenang, segar, udaranya segar, tendangannya indah untuk foto-foto. Tahu tempat ini dari mana? Tempat ini tahu dari teman-teman, dari sosial media, dari saya lihat foto-foto ini foto-foto bagus, indah. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang mengakui banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik dengan keindahan Pantai Ngudel. Oleh karenanya, Disbud Par Malang berkomitmen untuk terus menjaga keindahan, keasrian, dan kebersihan pantai, sehingga setiap wisatawan yang datang merasa nyaman dan berminat untuk berwisata kembali menikmati pesona pantai. Kenyamanan daripada mata memandang sekitarnya, sehingga harapan yang sudah kami kata di sepanjang pantai DLS itu adalah bagaimana kita menata, kemudian kebersihannya, itu yang sangat utama, apalagi sekarang dengan adanya COVID. Jadi benar-benar pengelola itu kita ingatkan untuk bagaimana agar wisatawan bisa nyaman, ya harus juga diberikan lokasi yang satu pertama adalah bersih, itu yang utama bagi para wisatawan. Untuk Anda yang tertarik dan ingin mengunjungi pantai ini, jika dari Kota Malang, diperkirakan dapat menempuh perjalanan sepanjang 72 km atau sekitar 2 jam 45 menit dengan berkendara. Sementara bagi Anda yang menuju Pantai Ngudel dari Kecamatan Kepanjen, dapat ditempuh dengan perjalanan 1 jam 30 menit ke arah selatan dengan jarak sekitar 45 km. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.